jangan kan pacaran, berhubungan aja nggak pernah, udah lama banget. Iya ampun, aku tidur banget. Lama kan? Iya ampun nganggur. Aku orang bilang jablay. Jablay, aku di jablay lama. Jarang dibela-belain gitu kan, jarang dibela-belain. Jangan jambak-jambakin ya. Tapi aku benar-benar jatuh cinta yang kedua ini, benar-benar aku jatuh cinta. Gitu. Iya. Benar. Tapi yang sakit itu cinta pertama itu yang bikin aku sakit banget. Cinta pertama memang menyakitkan walaupun membahagiakan. Tapi aku jatuh cinta beneran tuh yang kedua ini gitu. Dia tuh memperlakukan aku tuh dengan baik banget. Gitu. Jadi waktu ketika jadian enggak. Oke. Gitu. Enggak dibawa ke orang tua. Dia ya, tapi kalau kamu bawa kan? Enggak juga. Berapa lama pacaran sama dia? Lama kok, 6 tahun. Yang bener kamu tuh sampai 6 tahun. 6 tahun. Akhirnya LDRan. Tapi akhirnya saya bawa juga ke rumah gitu. LDRan. Tahun keberapa kamu bawa ke rumah? Tahun keberapa ya lupa. Tapi selang setahun setelah itu dia ditugaskan di daerah kabupaten gitu, di daerah Hebona gitu. Dan ngerti kan kalau aku gitu. Jadi tugaskan di daerah Hebona gitu. Jadi dia tugasnya itu cukup lama di daerah Hebona. Jadi pertama kali aku kenalnya adalah ketika biasanya kan mereka kan akan keluar akan keluar tuh ketika hari Sabtu itu mereka keluar gitu. Jadi hari Minggu lagi, hari Minggu lagi mereka akan pulang. Serius kan dia menurutmu? 6 tahun itu saya pikir kalau dia main-main sih enggak deh. Oke. Terus apa ekspektasimu saat berhubungan Gitu. dengan Kenapa saya bilang dia cukup serius dengan saya? Karena dia orang yang jadi salah satu support secara finansial ketika saya kuliah. Oh iya, kalau orang hanya ini saja malah biasa minta maaf, malah ya kamu yang diporotin kan. Bener. Biasanya kan kayak gitu Iya. kan. Terus modus laki-laki yang minta maaf ya, tidak semua ya, tapi kan kenyataan terjadi ya. Iya. Modus laki-laki yang memacari transpuan itu kan tidak sedikit yang memorotin ya. Iya. Tapi ini malah orientasinya lebih ke money orientasi lah. Betul. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Iya, Tapi dia enggak. itu salah satu yang lainnya dari sikapnya. Iya. Dari Terus bayangin aja, dia itu berani loh ngajak nganter saya kalau misalkan dia lagi di rumah gitu. Kalau saya jamnya harus kuliah, dia nganter aku loh ke dengan kampus. seragamnya. Dengan seragamnya. Bangga nggak akunya? Iya ampun, Iya, gitu. Orang kalau gitu orang juga mau nutupin dirinya kan sebagai apa kan? Artinya bahwa gini ya, dia udah nggak peduli. Walaupun dia nggak bilang walaupun kami berdua pun juga tidak bilang kalau kami pacaran. Gestur tubuh kita pun juga tidak menunjukkan kalau kita punya hubungan. Gitu. Tapi dengan orang datang berkali-kali ngantar jemput aku pun juga orang bisa lihat, oh ini kalian temenan ya, gitu. Tapi hebat ya temenan kalian gitu ya kan. Gitu. Dan juga tidak ada yang ganggu-ganggu kan, lu mau nggak gangguin aku? Enggak juga sih, karena kebetulan itu, enggak sih kebetulan saya punya teman-teman kuliah, mungkin kalau di luar anak-anak fakultas lain gitu, memang ada beberapa yang ya tahu sendiri kan, kita kan majemuk gitu kan, nggak semua orang datang dari kota, nggak semua orang datang dari desa juga, nggak semua orang dengan lingkup pergaulan gitu ya kan, banyak karakter di dalamnya gitu. Ya gitulah gitu. Cuman teman-teman satu kelas aku cukup support dengan saya. Dengan 6 tahun itu kan nggak main-main loh, nggak main-main. Ekspektasimu tadi yang saya tanyain apa? Hidup bersama? Enggak. Kenapa? Kan semua orang kan larinya pasti ke situ walaupun dengan keberadaan dia. Kenapa? Saya pikir saya waktu itu masih muda. Saya pikir bahwa saya hanya jalan aja. Kita pacaran, kita serius, tapi saya harus siap bahwasanya satu waktu dia akan punya satu kehidupan sendiri. Itu dibicarain sama dia? Kita nggak pernah bicarain itu, tapi saya mempersiapkan diri saya. Percaya nggak? Itu yang maksudnya nggak masuk akal bagi saya. Ya kan semua orang kan pasti pingin, ya sudah, walaupun terlepas itu terpikir ya, tetapi enggak. Saya tipe orang yang cukup realistis kok. Ya ampun, terus nggak jadinya kenapa? Dia menikah? Iya. Dia menikah? Dia menikah karena mungkin karena kita LDRan. Mungkin karena kita LDRan ya. Dia akhirnya. Kemudian dia pindah lagi. Iya, dia pindah ke Bali. Oke. Dia pindah ke Bali. Sakit nggak itu?
sakit. Bahkan waktu dia mau merit aja dia ikut Yaka ke Bali. Bayangin aja. Kurang ajar nggak? Apa dibeliin lah, dijajanin lah, dirayu lah. Yang penting aku harus ikut dia ke Bali waktu itu. Tapi pergi nggak? Enggak. Kamu udah siap sih ya. Tapi Udah walaupun siap. siap nggak siap pasti kan sakit ya. Sakit gitu. Kamu ngomong sama mama nggak? Ngomong sama mama. Gitu. Waktu kamu bawa dia pertama Iya. ke rumah kan, Heeh. mama ngomongnya apa? Enggak, mama saya waktu itu. Apa juga mama juga mempersiapkan kamu, pernah ngomong suatu waktu kamu Iya. biasanya mempengaruhi pikiran. Iya. Hmm. Gitu. Jadi mungkin yang mama tuh tipe orang yang mungkin Realistis juga iya, ya. kita sering ngobrol banyak hal gitu ya kan. Iya. Jadi dari banyak obrolan-obrolan itu tuh dibawa alam sadar saya itu terpatri dalam diri saya. Gitu ya kan. Jadi itu jadi akhirnya ya membentuk karakter saya yang semakin kuat gitu ya kan. Jadi walaupun saya mencintai dia dengan segala rasa yang saya punya gitu, tapi sudah saya harus persiapkan bahwasanya waktu itu akan tiba gitu. Karena memang nggak ada dalam cerita bahwa kamu akan happy ending. Nggak ada dalam cerita benar nih, sampai sekarang kamu masih punya prinsip begitu? Masih. Kamu realistis banget loh. Iya. Iya ampun. Iya, menurut Terus masih berhubungan nggak? Maksudnya silaturahmi nggak? silaturahmi udah nggak. Enggak, waktu pada saat dia nikah itu. Setelah dia menikah kita masih saling silaturahmi. Kenapa gitu. kamu memilih tidak silaturahmi? Padahal kan biasanya kebanyakan hubungan oke lah, sudahlah. Mungkin pertama-pertama sakit, blokir lah, apalah. Tapi akhirnya kemudian berhubungan silaturahmi. Kenapa kamu nggak lakuin hal itu? Karena emang saya udah mulai ganti nomor. Dia pun juga saya minta untuk ganti nomornya dia. Gila, sampai kayak gitu supaya sama-sama nggak ini. Sama-sama untuk kita tidak saling berkomunikasi. Dan akhirnya kita ketemunya di mana? Di Facebook loh, beberapa tahun terakhir kemarin. Baru kita ketemu lagi. Dan dia yang namanya inbox gitu, dia messenger. Iya. Dia apa kabar gitu. Kamu kaget tuh. Kaget banget. Terus Kaget banget gitu. Gak kamu percaya. jangan pernah ngomongin ini, saya kasih tahu di sini nih. Apa tuh? Jangan pernah kemudian menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Wah, aku mah udah move on, ngapain gitu ya. Silaturahmi Nggak ya, langsung. biasa ya. Cuman aku nggak pernah merespon apapun lagi dari dia. Oh, iya. Dia cuma say hi aja gitu. Say aja gitu. Udah berapa tahun lamanya gitu. Baru beberapa tahun terakhir kemarin tuh. Yang pertama itu, yang pacar pertama berapa tahun tadi kamu bilang? Cuma seumur jagung. Seumur jagung. Tapi kenapa ini menyakitkan? Kenapa? Karena cinta pertama. Cinta pertama. Aku pertama kali jatuh cinta itu sih dia cinta Diomongin pertama ke mama? itu. Enggak, mama nggak tahu. Enggak. Mama lebih tahu itu ya cinta kedua Yang itu kedua, deh. yang ketiga, Yang ketiga orang tuh tahu. Gitu. dan tetap fokusnya kamu juga tetap punya prinsip bahwa jalan aja. Jalan aja gitu. Yang Sampai pada ketiganya orang waktunya. mana? Yang ketiga Jangan sampai orang luar negeri loh. oh bukan, orang luar negeri bukan. Orang ketiga ini dia orang sini. Orang ketiga ini sahabat inspirasi novel bukan berarti orang ketiga selingkuhan. Enggak, ya, maksudnya pacar maksudnya ketiga. pacar ketiga kita harus Ah. clear ini. Kalau Ah. tidak nanti dibilang kita ngomongin Iya. orang ketiga lagi. Pacar ketiga. Pacar ketiga. Pacar ketiga saya. Pacar ketiga itu orang sini. Orang Kupang ya. Jepang. Masih sama dia sekarang? Udah enggak. Berapa tahun? Kami hampir 2 tahun. Oke, sekarang dia kita ngomong. Cuman itu lama lagi, setelah 6 tahun yang itu, bisa itu lama Masih gitu lama baru saya baru move on. baru move on sih enggak, cuman saya pikir saya mau sendiri aja dulu gitu. Oh, iya. Sibuk dengan Apakah ini diri trauma saat ini ada pacar? gitu. nggak? Trauma sih enggak ada pacar. Udah berapa tahun nggak pacaran? Udah lama banget. Ya ampun, bener nih. Kamu Jangan jangan kan, nanya ini di jangan di sini kan pacaran. supaya. Jangan kan pacaran, berhubungan aja nggak pernah, udah lama banget. Iya ampun, aku tidur banget. Lama kan? Iya ampun nganggur. Aku orang bilang jablay. Jablay, aku di jablay lama. Jarang dibela-belain gitu kan, jarang dibela-belain. Jangan jabakin ya. Ini trauma. Trauma Apa? enggak? Enggak. Gitu. Makanya lebih ke arah apa? Lebih kepada Lebih hati-hati. lebih hati-hati, lebih artinya saya membentengi diri saya dengan tidak terkontaminasi dengan persoalan yang namanya cinta. Kenapa? Ya itu saking realistisnya saya gitu. Oke, dan akan sendiri sampai Ya sampai kapan aja gitu, pengen sendiri sampai apa ya udah gitu. Karena mungkin tipe aku juga tipe orang yang dominan sih sayangnya. Oh
Oh iya, jadi memang agak sulit ya. Iya, agak sulit gitu. Jadi memang nggak sulit juga kalau misalnya dapat ketemu orang yang juga kemudian berbicara dan Iya, benar, bisa menetapkan keputusan bahwa nggak apa-apa kamu yang dominan, saya ini kan nggak apa-apa ya. Hanya mungkin belum temukan aja ya. Belum Karen, temukan, ya. iya, Dan gitu. semoga kalau ada yang nonton ini bisa ditemukan dan menemukan. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan dibully ya saya. Jangan dijahatin saya. Jangan dijahatin yang ini. Iya, ampun. Terus masuk fakultas hukum kenapa tuh? Tadi kan kita dari awal tuh belum di-spill tuh kenapa sampai pilihnya masuk fakultas hukum? Agar bisa menghukum itu para laki-laki yang menyakitkan kamu atau? Enggak sih, saya pikir bahwa kuliah hukum tuh keren loh. Keren kan? Gitu, keren gitu. Bukan berarti kita menepis merendahkan fakultas-fakultas Iya, lainnya. benar. Tapi Masing-masing keren tuh lah, ada keren. punya spesifikasinya sendiri, Iya. masing-masing Kelebihan fakultas dan itu punya kekurangannya. kelebihan dan kekurangan. Tergantung apa yang menjadi passion kita. Iya. Iya kan? Kenapa kamu Gitu. bilang Saya suka karena karena saya suka satu, saya adalah seorang trans gitu Iya. ya kan. Banyak yang namanya kita mengalami perundungan, stigma, Iya. diskriminasi dan sebagainya Iya. gitu ya kan. Ya bagaimana caranya lu belajar deh. Biar lu pintar. aturan. Iya kan, biar lu ngerti tentang aturan, biar lu ngerti tentang mekanisme, biar lu bisa mengadvokasi diri lo, biar lu bisa mengadvokasi teman-teman lo, ya kan, minimal itu. Berarti pilihan Gitu. sendiri ya, saya mau Itu masuk fakultas Saya hukum ya. pengen belajar hukum gitu ya kan. Biasa juga nggak dibodoh-bodohin sama orang gitu ya kan. Ketika di kampus dandan nggak? Dandan ya? Dandan sih nggak, cuma dress up saya. Saya Oh, iya benar? ya Reaksi di kampus terima tuh? dosen banyak yang terima, banyak juga yang menolak. Oh gitu. ya, ya pada umumnya ya seperti Iya. itu ya. Gitu. Tapi kamu ngatasinnya gimana? Ngatasinnya ya biasa aja gitu ya kan. Yang paling penting adalah bagaimana saya datang dan berkuliah di sini. Iya. Sampai akhirnya di mana, karena saya punya salah satu dosen yang memang tidak cukup respect dengan saya. Ya benar. Benar gitu. Bahkan saya dimintain harus datang ikut ikut komunitas doa di tempatnya dia gitu. Dipikir ini penyakit atau jadi bisa disembuhin? Ya, jadi ceritanya gitu tuh ya. waktu itu, bayangin, pernah sekali tuh rambut aku tuh rusak banget. Gitu kan, saya waktu itu kan dulu di extension rambutnya kan. Oke, extension itu apa sih? Extension Nggak itu punya rambutnya rambut, disambung. kan? Nah, rambutnya disambung. Extension namanya. Nah, jadi waktu dibuka extensionnya itu rambut saya tuh banyak yang rontok dan rusak kan. Oke. Gitu. Jadi saya memutuskan untuk potong rambut pendek saat itu. Pendek Oke, banget. ya. Jadi Artinya biar tumbuh kembali dan biar nggak. jadi rambut-rambut ala Demi Moore gitu. Oh iya. Ya. Dan kemudian, Jadi saya ke kampus, mata kuliahnya beliau ini. Kalau teman-teman saya yang nonton pasti kalian masih juga tahu ceritanya ya siapa gitu. ya dosennya ya. Tapi nggak bermaksud untuk Enggak. menceritakan ini hanya karena kisah hidup ya, Nah, jadi gitu. diceritain. Gitu. Jadi waktu itu si beliau ini absen kan, gitu absen, dia datang di mata kuliahnya dia, terus absen. Waktu absen kan saya nggak bisa duduk di belakang tuh ceritanya. Jadi saya selalu duduknya di depan. Ya anak-anak cerdas kayak kita gini memang harus Enggak di juga depan. sih, cuman pengen lebih suka gitu, kayak ilmunya lebih terserap dengan Ya. maksimal gitu. Dan supaya menurut kita saya. juga jangan terpancing untuk melakukan hal-hal kayak ngobrol dengan teman ya kan. Kalau di depan tuh kan artinya semua harus difokus ya. Kalau Benar. kita bikin apa orang langsung lihat. Jadi satu mungkin saya nggak dandan loh ke kampus, Oke. cuman saya dress up gitu. Oke. Orang tahu saya pakai baju berkerah cewek Iya. gitu ya, baju terus celana jeans Iya. gitu ya, kayak Kayak cewek-cewek kampus gitu. ya, gitu. kampus banget. Nah. Ya udah gitu, setelah mata kuliah selesai kita di absen, waktu panggil nama kok Ya, namanya langsung. cowok gitu, tapi bentuknya kayak gini. Oh berarti ini waktu pertama ini berarti ya? Pertama kali sama beliau. Sehingga dia langsung mention ya. Terus setelah itu doa di Ada doa? Iya. Maksudnya di kampus? Oh ya mungkin karena di Unkris ya? Iya, mungkin universitas Kristen. Iya. Jadi mungkin setelah selesai proses belajar mengajar kita akhirnya dengan doa. Iya. Biasanya seperti itu. Jadi Langsung berdoa? berdoa, selesai salah satu teman saya berdoa, dia bilang, selesai doa kamu tunggu ya. Tapi tunggu, saya butuh klarifikasi. Semua dosen juga gitu memulai dan mengakhiri dengan doa atau hanya khusus dosen ini? Kebanyakan rata-rata Oh, seperti kebanyakan itu. rata-rata, oke. Rata-rata gitu. Nggak memulainya dengan doa, tetapi pasti mengakhirinya dengan doa. Tapi gitu. tidak semua. Tidak Kemudian semua, kamu gitu. disuruh tunggu. Gitu. Nggak mungkin kan kalau pengantar hukum Islam akhirnya dengan doa. Wah, gitu ya ya. benar-benar. Gitu. Nah, ya jadi dosen tertentu dan mata kuliah tertentu. Iya, gitu. Kemudian langsung Jadi, disuruh tunggu nih. selesai doa kamu tunggu ya. Iya. Jadi bilang, udah saya ditanya-tanyain lah sama beliau.
Gitu. Ditanyain mau jokin nggak? Ditanyain yang mojokin tidak mojokin, tidak dipojokin tapi mojokin gitu. Gimana ya membahasakannya ya? Kayak sepertinya kalau berarti kita bilang mencari tahu aja kayaknya dia Iya. ya. Jadi ya udah gitu. Ditanya-tanyain, saya lupa gitu bentuk pertanyaan seperti apa. Tapi Jadi ya gitu, kok nama kamu cowok tapi kok kamu penampilannya kayak begini gitu. Padahal rambut saya udah pendek banget loh. Ya, Apa tapi mungkin daya? kan bahasa tubuh atau mungkin kan raut-raut wajahmu kan memang ini bukan sementara lagi ini ya, kan cantik gitu Oh, thank ya. you. Iya, Terima cantik. kasih. Luar biasa. Ya makanya kan sampai tidak ketahuan minta maaf sebagai transpuan karena kamu kan natural. Thank Cuma you. untuk orang. Iya. Iya. Jadi kan dia juga akan jangan sampai dia kira mahasiswa joki lagi. Oh bisa Iya, jadi. jangan mahasiswa joki nih. Iya, Iya. orang yang Iya, orang yang kuliah, orang lain yang masuk gitu. masuknya joki nih pasti. Jadi Setelah ya, itu, setelah itu Kamu jelasin semua dan dia langsung- jadi akhirnya timbullah dia mulai pasti mention kamu terus tuh. iya, Maksudnya lebih gitu. Dia lebih fokus lebih sama- konsen ke saya gitu. Jadi ya akhirnya ya saya disuruh ikut doa itu ikut pokoknya. ikut persekutuan lah ibaratnya tempatnya dia bla 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 gitu. Cuman yang nggak saya gubris gitu ya. Ya, saya pikir Pengaruh dosen nggak aslinya- nilai akhirnya. ya berpengaruh dan akhirnya saya memutuskan padahal dosen-dosen yang lain tuh udah kamu ambil program dengan dosen yang lain cuma Yang udah lain, kayak udah kayak itu terlanjur patah semangat aja gitu. Oh, Jadi iya. saya tidak menyelesaikan kuliah saya. Jadi nggak selesai. Nggak selesai sayangnya. Ya ampun, sampai semester berapa? Habis sudah selesai KKN akunya gitu. Kan Tinggal hanya mengulang beberapa mata kuliah itu aja yang Tunggu, ini kan hanya karena satu kan begitu kan? Kayaknya kan kamu juga tidak bijak ya Ren. iya, dia kan Punya beberapa mata ya, kuliah sehingga itu. kamu merasa bahwa ini nanti jadi sandungan ini. gitu. Jadi makanya Tapi udah sejauh apa sih dia kalau bisa dibilang dia mempush kamu tuh loh? Bertemu pernah tidak misalnya kayak bertemu ulang-ulang kemudian mempush gitu? iya. Bertemu sendiri gitu? Enggak, bertemu ya? sendiri sih enggak gitu. Cuma kalau pertemuan di dalam kelas itu kayak bentuk ketidakrespekan dia itu terlihat Langsung sekali. terlihat. Iya. Sehingga kamu memang tidak nyaman ya. Tidak Kenapa nyaman. kamu nggak pindah aja ke Dosen yang lain. bukan ke universitas lain kan bisa transfer? Ya udah. Tahun berapa sih waktu itu kamu? Angkatan 2007 saya. 2007. 2007. Oh ya ampun ya, kamu kan adik-adik ya. Loh, aku secara 93 ya. Oh 93. Iya, Oh, kan senior 93 abis ya. Iya memang. Kan umur saya masih 17 tahun. Sekarang kan kamu umurnya 12-an kan. Itu 12 ya. Ya akhirnya memutuskan tidak kuliah. Ya, tidak selesai Terus kan. ya tidak selesaikan kuliah itu. Orang tua reaksinya gimana? Papa mama reaksinya cukup beragam. Ya. Kecewa pasti Iya. gitu. Cuman mereka tipe orang yang tidak akan memaksakan apapun. Ya dan saya ingat kata-katanya ya, Papa ya. Kamu bertanggung jawab atas pilihan, Iya. silakan. Iya. Cuman mereka juga kenapa mereka Kecewa tidak pasti ya. kecewa iya, tapi mereka tidak terlalu tidak terlalu mendesak saya karena mereka tahu bahwa yang kuliah kan Jalanin kamu. yang bayar uang kuliah lu sendiri gitu ya kan. Jadi ya Pingin kuliah lagi sekarang nggak? Atau belum terpikir gitu? pengen sih sebenarnya, saya pengen menyelesaikan tugas saya. Iya. Satu harapan saya Apa nggak tuh? pengen jadi apa-apa loh. Cuma saya pengen sebelum kalau misalkan saya mati tuh nama saya itu ada embel-embelnya di belakang. Bener, Iya. sepenting itu kah Sepenting pada itu saya. sepenting Iya, itu kah? bentuk dari pembuktian diri. Oh, Biar saya kata bisa dia saja. seperti itu. Ya kita doain ya. Tapi ya, doain ya. jangan Ya, lah. kapan maksudnya kayak gini. Kapanpun itu kalau memang Tuhan beri kesempatan Iya. ambil itu. Iya, Ya. benar. Karena setiap orang kan prinsipnya beda. Benar. Kan sebenarnya kalau saya melihat ya Karen ya, tanpa kamu embel-embel itu kamu udah cerdas kok. Thank you. Iya, tidak membandingkan dengan perempuan lain kan semua orang punya tadi ya keunikan masing-masing, kelebihan dan kamu udah cerdas kok. Tapi kan kembali setiap orang punya prinsip berbeda. Saya harus sarjana, saya harus ini ya, raih itu. Amin, Ya. amin, amin. Dan kamu pasti bisa. Amin, amin. Kalau nggak di amin. situ lagi ke yang lain, kampus lain kan Iya, masih ada. Dan setuju. sekarang sudah terbuka Setuju. kan. Tapi dengan beberapa tahun di kampus hukum itu, di fakultas hukum itu kan banyak sekali hal yang sudah kamu dapat. Iya, kan? banyak hal yang saya dapat. Banyak hal yang. Terus kamu implementasikan ke kehidupanmu dan teman-teman transpuanmu gimana? Iya, artinya Iya, bahwa advokasi. sampai hari ini kenapa saya tadi bilang di
awal perkenalan saya menjadi seorang mau dikatain aktivis lah Ya, gitu. Nah, itu bagian dari bagian dari apa yang saya dapat selama ini, ilmu yang saya dapat. Saya berusaha untuk melayani teman-teman saya gitu ya kan, sesuai dengan apa talenta dan gitu. kapasitas saya. Kamu kan Karen kan sekarang di divisi apa? Saya menjadi ketua divisi transpuan di IMOV NTT. IMOV ini ikatan Independent Men of Lobamor gitu. Ya. Kamu jadi salah satu ketua divisi transpuan ya. Dan mengadvokasi kasus-kasus apa aja sudah ada? Terakhir kami sejauh ini, bukan sejauh ini terakhir ini kami lagi mendampingi kasus kematian teman kami. Desi Sasmita, ya benar. Ya. Sudah sampai di mana tuh kasusnya? Nah itu dia juga yang kadang-kadang kalau misalkan saya lagi live di beberapa portal sosial media saya gitu, sudah sampai di mana gitu ya kan? Ya kami masih menunggu gitu. Sejauh ini ya para pelakunya sudah ditangkap gitu, sudah diproses hukum, cuman proses peradilannya yang belum gitu. Sekarang masih di tahap bolak-balik di kejaksaan ya, masih P19 ini ya, mudah-mudahan cepat lengkap ya. Nah itu harapan saya seperti itu, cepat lengkap gitu. Dan yang terakhir saya dengar LPSK juga sudah masuk ya? Iya benar. Luar biasa ya. Iya, gitu. Ada restitusi atau ganti rugi atas. Ganti rugi. Jadi artinya bahwa si para pelaku itu bukan cuman hanya bertanggung jawab atas kematian, dalam artian bertanggung jawab secara hukum ya, gitu atas kematian. Artinya mungkin perbuatan yang mereka lakukan, putusannya mungkin hukuman badan fisik, tapi juga mereka juga harus mengganti secara materi gitu. Menurutmu itu pantas? Pantas banget gitu, itu pantas gitu ya kan, karena memang kita tahu bahwa si teman kami ini Desi ini bukan cuman hanya kehilangan nyawa dia gitu ya kan, keluarga yang menjadi harapan keluarga yang menggantungkan harapan dia pada Desi pun juga iya kan kehilangan gitu sosok yang menjadi tulang punggung keluarga mereka gitu ya kan. Jadi saya pikir bahwa restitusi ini pun juga untuk menggantikan sejumlah kerugian pun juga sebenarnya tidak cukup gitu, tidak bisa mengembalikan si Desi ini gitu, tetapi paling tidak gitu ya kan, dari ini semua kita bisa memberikan support kepada keluarga dan juga ada efek jerah. Ada efek jerah gitu, bahwasannya lu buat satu ada konsekuensi yang sesuatu yang melanggar hukum, bahwa ini bukan cuman hanya lu harus bertanggung jawab mungkin masuk penjara, tetapi lu gak harus bertanggung jawab secara finansial. Dan juga sebenarnya ini bentuk edukasi kepada masyarakat. Iya, edukasi kepada masyarakat gitu. Nah, kita sekarang pindah nih ngomong soal kasusnya Desi, artinya transpuan selalu menjadi kelompok rentan nih di mana-mana, kemudian dibully dan mendapat perlakuan diskriminatif gitu. Terus teman-teman transpuan juga tidak banyak yang bisa menangani itu, mengatasi itu. Lain hal dengan Karen ya, dengan beberapa orang kan artinya berbeda-beda tadi ya, kapasitasnya, pengalaman pendidikannya, keluarganya dan sebagainya. Nah, kalau menurut Karen gimana tuh untuk teman-teman yang belum berkapasitas seperti itu? Gimana tuh? Itu dia gitu. Kadang sih kami terlalu terfokus pada sesuatu yang di luar. Gitu. Kami belum selesai dengan sesuatu yang di dalam. Artinya kita pengen coming out, tapi kita tidak coming in, gitu. Belum selesai dengan diri kita, gitu. Berarti yang penting itu sebenarnya coming in ya. Coming in dulu seperti gitu. apa? Nah, gitu. Menurut saya, kalau saya salah, gitu nanti dikoreksi oleh teman-teman saya nantinya ya, gitu. Saya pribadi, saya juga tidak ingin teman-teman semua itu harus menjadi sama seperti saya. Semua orang berbeda. Saya menghargai setiap perbedaannya itu. Cuman ya saya berpikir bahwa paling penting adalah bagaimana kita mengkapasitasi diri kita. Kapasitas ini bukan hanya melalui pendidikan tinggi sebenarnya, tapi mungkin jejaring atau pengetahuan lainnya. Membangun jaringan, membangun networking dengan orang lain gitu kan, memberikan mengkapasitasi kamu dengan skill, ya kan, sehingga kamu pelatihan gitu. Jadi akhirnya kamu punya nilai tawar gitu di masyarakat. Iya kan? Jadi bukan cuma sekedar sebagai subjek atau
sesuatu yang hanya objek yang hanya dipakai Iya. dipakai untuk Pas jadi dibutuhkan atau Iya. bahan-bahan olok-olokan dan benar sebagainya. gitu. Lu hanya jadi bahan bulian orang aja gitu ya kan. Kita nggak selamanya selalu bisa mengentertain orang. Iya, gitu. benar. Ya kan. Iya. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi seorang entertainer yang dimana Iya. kapanpun dimanapun kita harus mengentertain orang. Iya. Gitu. Orang hanya akan menertawai kita gitu. Iya kan? Itu poin satu. Poin berikutnya gimana? Artinya gini, kan kita juga harus tahu nih Karen, bahwa tidak semua transpuan juga mempunyai lingkungan keluarga. Itu kan penting tuh. Kalau Karen tidak ada masalah tuh ya kan, transpuan lain keluarganya menolak, kemudian dia harus lari. Kemudian ketika dia lari dia nggak bisa menyelesaikan pendidikannya, sehingga kapasitasnya kan juga akhirnya gitu kan. Mereka juga kemudian tidak mendapat pekerjaan yang baik. Nah, ini gimana nih menurut Karen terhadap sebenarnya orang tua? Bukan Karen mau menggurui ya, tapi sebenarnya orang tua bagaimana itu dalam penerimaan anaknya kayak Iya. gitu. Ini mungkin salah satu hal yang mungkin dari cerita saya, semoga menginspirasi ya. Cerita dari seorang ibu saya, mungkin semoga menginspirasi banyak ibu-ibu di luar sana. Bahwasanya ketika tadi yang saya ceritakan bahwa setiap keluarga itu tuh nggak hanya akan punya sesuatu yang baik gitu, tapi akan ada sesuatu yang tidak baik juga. Iya. Anak itu nggak selamanya yang baik-baik aja. Baik-baik aja yang kamu terima. Yang kamu terima. Yang tidak transpuan pun atau yang tidak LGBT pun dia kan punya positif dan negatif. Punya positif ya. dan negatif. Jadi mestinya harus menerima. Iya. Ya. Gitu. Orang tua adalah tempat di mana kita dilayakkan.